Hey yo, what's up guys? Welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini, gue ingin menstorikan sebuah film berjudul Midnight FM yang dirilis pada tahun 2010 yang lalu. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita sekaligus seorang ibu yang bekerja di sebuah stasiun radio sebagai penyiar, di mana saat ia tengah melakukan siaran, secara tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menelponnya dan mengatakan bahwa ia akan membunuh seluruh keluarganya. Penasaran? Daripada basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil taksi yang tengah berhenti di sebuah kolong jembatan, di mana ternyata di dalam mobil tersebut ada seorang wanita yang sedang disekap oleh seorang pria. Lalu sambil mendengarkan suara radio, pria tersebut kemudian memberikan setangkai bunga, dan kemudian wanita itu pun dibunuh. Lalu scene berpindah dan menampilkan beberapa orang yang sedang mengadakan sebuah pesta kejutan untuk seorang wanita bernama Gon Soo-hyung, di mana ia ini sedang berulang tahun saat itu. Pesta tersebut juga rupanya bukan hanya sekedar pesta ulang tahun saja, tetapi sekaligus menjadi acara perpisahan untuk Soo-hyung yang akan berhenti bekerja di sebuah stasiun radio dalam acara Midnight FM, di mana berhentinya Soo-hyung dikarenakan ia akan pindah ke New York untuk menemani operasi pita suara anaknya bernama Yoon-soo. Singkat cerita, pesta pun selesai. Dan sebelum Soo-hyung pergi ke studio untuk melakukan siaran terakhir, ia terlebih dahulu menghubungi adiknya bernama Ah-hyung untuk memintanya agar segera menidurkan anaknya, dikarenakan ia akan berangkat ke New York besok pagi. Saat ia dan rekannya akan pergi ke studio, ia baru menyadari bahwa ternyata mobil miliknya mengalami pecah ban. Maka dari itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menaiki taksi. Tetapi saat di tengah perjalanan, secara tak terduga, mobil taksi yang mereka tumpangi secara tiba-tiba ditabrak oleh mobil lain, di mana mobil yang menabrak mereka itu tengah membawa seorang wanita. Dan berhubung mereka tak mau terlibat masalah dengan pria tersebut, mereka pun kemudian memutuskan untuk segera pergi. Sesampainya Soo-hyung di studio, mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan siaran. Akan tetapi, di sana ternyata sudah ada fans setianya bernama Dongtaek, di mana ia ini bertujuan melihat Soo-hyung untuk yang terakhir kalinya sebelum ia berhenti menjadi penyiar. Sebenarnya Soo-hyung agak sedikit terganggu dengannya, dikarenakan Dongtaek berperilaku seperti stalker. Namun salah satu rekannya yang bernama Park meyakinkan dirinya bahwa Dongtaek hanyalah seorang penggemar setianya saja. Kemudian scene pun berpindah dan menyorot adik Soo-hyung, di mana ketika ia sudah menidurkan anaknya dan anak dari kakaknya, ia pun kembali bekerja di rumah itu sambil mendengarkan musik dari earphone-nya. Akan tetapi ketika ia sedang fokus untuk bekerja, secara tiba-tiba anjing di rumahnya itu menggonggong dengan keras. Pada awalnya ia menghiraukan suara anjing itu. Namun saat tiba-tiba suara anjing itu lenyap, ia pun mulai curiga, lalu segera memeriksanya. Ketika ia mulai berjalan ke arah dapur, secara mengejutkan, tiba-tiba ia melihat seorang pria asing yang telah membunuh anjing miliknya. Sontak melihat hal itu, dirinya langsung lari ketakutan. Pria tersebut yang melihatnya berlari langsung mengejarnya, di mana kemudian pria tersebut memukul kepalanya hingga jatuh pingsan. Akibat kegaduhan tersebut membuat Eun-sun terbangun. Lalu saat dirinya mulai berjalan ke arah tempat kegaduhan itu, ia malah melihat tantenya sedang ditarik oleh seorang pria yang ia tak kenal. Eun-sun yang merasa takut itu memutuskan untuk berjalan mundur dan bersembunyi. Sementara itu, laki-laki tersebut yang diketahui bernama Dong-soo kemudian menghidupkan sebuah radio untuk mendengarkan siaran Soo-hyung. Setelah itu, ia pun kemudian menelponnya dan mengancamnya bahwa ia akan membunuh adiknya. Pada awalnya Soo-hyung tidak mempercayai ancaman tersebut, tetapi ketika ia menelpon ponsel adiknya dan ternyata yang mengangkat adalah laki-laki itu, ia pun mulai merasa khawatir, di mana kemudian ia pun langsung melaporkannya kepada polisi.
Setelah mendapatkan laporan dari Suyong, tak lama kemudian dua orang polisi pun datang ke rumahnya. Dongsu yang menyadari bahwa sudah ada polisi di depan rumah, ia pun kemudian mulai menemui kedua polisi tersebut dan mengatakan bahwa dirinya adalah kakak dari Suyong. Tentunya polisi tidak bisa mempercayai begitu saja, dan kemudian dua orang polisi ini pun lalu memaksa masuk. Dongsu yang memang tak punya pilihan lain akhirnya mengizinkan polisi itu masuk. Akan tetapi setelah polisi itu masuk, secara tiba-tiba Dongsu kemudian memukul kepala kedua polisi tersebut hingga membuat mereka tersungkur. Setelah itu Dongsu pun lalu menghubungi Soyoung, di mana ia menunjukkan kondisi adiknya dan dua orang polisi tadi. Ia juga mengancamnya akan membunuh adiknya jika ia tak mau mematuhi seluruh perintahnya. Tentunya melihat hal tersebut membuat Soyoung merasa terancam, dan pada akhirnya ia pun mau menuruti semua permintaan dari laki-laki tersebut, di mana ia memerintahkannya untuk memutarkan sebuah lagu dari album Leonardo yang pernah dirinya putar beberapa tahun silam. Dan setelah mencari lagu tersebut di berkas dokumen lama, ia pun kemudian memutarnya. Tetapi rupanya lagu yang Soyoung putar salah, di mana hal ini membuat Dongsu marah, sehingga sebagai hukumannya ia lalu memotong jari kaki adiknya tersebut. Tentunya melihat hal itu membuat Soyoung sangat kacau sekaligus merasa bersalah. Setelah perasaan Soyoung mulai tenang, tiba-tiba Dongsu menelpon lagi, di mana kali ini ia meminta untuk memutarkan sebuah lagu dari Taxi Drive lengkap dengan narasi yang pernah ia ucapkan dulu, tepatnya pada tahun 2006 yang lalu. Tetapi berhubung ia lupa dengan narasi yang pernah ia katakan, kemudian ia pun mencoba bertanya kepada Park dan rekannya. Akan tetapi mereka juga sama, sampai pada akhirnya ia pun kemudian bertanya kepada Dongtaek, salah satu penggemar setianya, dan secara mengejutkan rupanya ia mengingat semuanya. Dan setelah itu, Sungyeon pun langsung bergegas memutar lagu tersebut lengkap dengan narasi yang pernah ia ucapkan dulu. Akan tetapi, saat Sungyeon tengah siaran, secara tiba-tiba produser acara tersebut datang. Dan dengan emosi, ia pun langsung memarahi semua orang yang ada di sana karena telah memutar lagu tidak sesuai dengan list awal. Maka dari itu, ia yang memang sudah terlanjur emosi kemudian mengganti lagu tersebut dengan lagu lain. Dongsu yang mendengar permintaan lagunya telah diganti membuatnya sangat marah, dan kemudian ia pun membunuh adiknya. Suyong yang melihat adiknya tewas secara langsung membuatnya sangat shock, dan lalu ia pun jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah Soyoung sadar, ia pun langsung menampar si produser itu dan menyalahkannya atas kematian adiknya. Namun, dikarenakan Pak Produser bersama lainnya sudah mengetahui bahwa ia telah diancam, mereka hanya bisa terdiam sambil berusaha menenangkannya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pria yang mengancamnya itu kemungkinan adalah pria yang membunuh penyiar baru pengganti dirinya. Karena faktanya, sebelum ia datang ke studio tersebut, ia terlebih dahulu pergi ke lokasi pembunuhan untuk melakukan identifikasi mayat, di mana mayat itu adalah mayat wanita yang dibunuh di scene awal. Lalu di tengah percakapan mereka ini, tiba-tiba ponsel Suyong berdering, dan ketika ia mengangkatnya, rupanya telepon tersebut adalah telepon dari anaknya yang memberikannya kode berupa ketukan. Suyong yang menyadari bahwa itu adalah anaknya, kemudian ia pun berniat untuk pergi menyusulnya. Akan tetapi berhubung hal ini sangat berbahaya, Pak Produser pun memintanya untuk tenang. Tetapi Suyong yang tahu bahwa anaknya sekarang ini sedang ketakutan, ia pun tetap terus memaksa untuk pergi. Dan supaya dirinya tak dicurigai oleh Dongsu bahwa ia telah meninggalkan studio, ia pun kemudian berinisiatif menggunakan mobil siaran untuk pergi ke apartemennya. Dan benar saja, saat siaran memasuki segmen ketiga, Dongsu menghubunginya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa setelah mengetahui bahwa Sungyeon akan berhenti sebagai penyiar radio. Di sisi lain, saat Dongsu sedang menelpon ini, kedua bocah tersebut rupanya berusaha untuk kabur, tetapi ketahuan yang menyebabkan mereka berhasil ditangkap. Di sisi lain, Soyoung yang telah sampai di apartemennya itu sangat kaget ketika ia menyadari bahwa sudah ada polisi di sana.
Yang rupanya para polisi ini secara diam-diam telah dihubungi oleh produsernya. 경찰도 죽인 놈인데 왜 괜히 자기같이 싸워? Tetapi sayangnya, antisipasi Pak Produser itu dengan cara menghubungi polisi rupanya sudah disadari oleh Dongsu, di mana sebelum para polisi itu mengepungnya, ia terlebih dahulu kabur dengan membawa kedua bocah tersebut. Tetapi sebelum ia meninggalkan tempat itu, secara tiba-tiba Doktek datang dan berusaha menyelamatkan kedua anak itu. Sehingga di tempat itu sempat terjadi perkelahian. Akan tetapi Dongsu yang membawa senjata itu pada akhirnya berhasil mengalahkan Doktek. Dan sesaat sebelum Dongsu membunuhnya, tiba-tiba Songyu berlari ke arahnya. Ia yang melihat hal itu kemudian memutuskan untuk pergi dari sana sambil membawa anak-anaknya tersebut. Setelah Dongsu berhasil kabur dengan membawa anak serta keponakan Soyung, di sini lalu kita akan ditunjukkan tentang siapa itu Dongsu, di mana ia ini adalah seorang pria pengidap penyakit mental schizophrenia, semacam gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, sehingga ia merasa bahwa ialah sosok pahlawan yang sebenarnya. Ditambah lagi, seringnya ia mendengar siaran dari acara Sunyoung yang biasanya mengangkat cerita kutipan film, semakin membuatnya terobsesi. Dan oleh sebab itulah, ia sering melakukan pembunuhan terhadap para pelaku kejahatan. Selain itu, polisi juga mengungkapkan bahwa Dongsu rupanya pernah masuk penjara. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mental, akhirnya ia dikirim ke rumah sakit jiwa karena gangguan mentalnya tersebut. 아까 그랬잖아. 자기가 영웅이라고 생각한 사이코라고. Dan ketika mereka sedang mengobrol ini, tiba-tiba Dongsu menelpon Suyong dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Namun Dongsu memberitahu lokasinya hanya dengan sebuah kode, di mana kode tersebut hanya Songyung lah yang tahu artinya. Setelah diberitahu itu, Soyung kemudian bergegas pergi ke lokasi tersebut, di mana ternyata Dongsu sudah menunggunya. Dan sesaat sebelum mereka berhenti, Soyung yang memang sudah terlanjur emosi itu kemudian menabrak bumper belakang mobil Dongsu, sehingga membuatnya terguling. Setelah berhasil mencelakakan Dongsu, kemudian ia pun mulai mencari keberadaan anak-anaknya di tempat itu. Tetapi ketika ia sedang mencari anaknya, Soyung malah bertemu dengan Dokte, yang rupanya ia ini juga tahu lokasi yang dimaksud oleh Dongsu. Tetapi ketika ia mengatakan bahwa ia ingin membantu Soyong untuk mencari anaknya, secara tiba-tiba Dongsu menyerangnya dari belakang. Dan di kesempatan inilah Soyong gunakan untuk segera berlari dari sana. Dan ketika ia berlari ini, secara kebetulan dirinya menemukan anak dan keponakannya tersebut, di mana mereka saat ini tengah dimasukkan ke dalam sebuah kotak pendingin. Akan tetapi ketika ia hendak mengeluarkan mereka, secara tiba-tiba Dongsu datang dan akhirnya ia pun tertangkap. Setelah itu, Soyung kemudian dibawa ke sebuah tempat persembunyian Dongsu, di mana ia diikat di sebuah kursi. Selain itu, tepat di hadapan Soyung juga terdapat seorang laki-laki, di mana laki-laki itu adalah laki-laki yang pernah Soyung temui ketika mobil taksinya ditabrak olehnya. Dongsu juga mengatakan kepada Soyung bahwa laki-laki tersebut adalah mucikari. Tetapi sebenarnya wanita yang ia tampar dan ia seret ke dalam mobil itu adalah adiknya yang telah kabur dari rumah. Alasan lain juga kenapa Dongsu bisa tahu kejadian itu adalah karena rupanya ialah yang jadi sopir taksi tersebut. Setelah menceritakan hal itu, kemudian Dongsu memberikannya sebuah pistol kepada Suyong, di mana ia memintanya untuk menembak mati laki-laki tersebut. Dongsu juga mengancamnya jika Suyong tak mau melakukan apa yang ia perintahkan, maka ia akan membunuh anak-anaknya dengan cara menyalakan lemari pendingin tempat anaknya disekap. Tetapi sesaat sebelum ia menarik pelatuk itu, Suyong kemudian melihat Dokte mulai mengeluarkan anaknya. Dongsu yang sadar bahwa sandarannya telah diselamatkan oleh Dokte, kemudian ia pun mengambil pistol tersebut, di mana setelah itu Dongsu lalu menembak laki-laki yang ia anggap mucikari tadi. Lalu setelah membunuhnya, Dongsu langsung mengejar Dokte, di mana ia berhasil menembak kakinya. Akan tetapi ketika ia hendak membunuhnya, secara tiba-tiba para polisi mulai berdatangan dan langsung mengepung tempat itu. Melihat situasi yang mulai kacau ini, Dongsu pun kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat Suyong disekap. Namun saat ia kembali ke dalam, Soyung yang rupanya telah berhasil lolos dari ikatan itu secara tiba-tiba menyerang Dongsu, sehingga membuat pistol yang ia pegang terlempar. Dongsu yang emosi itu pun kemudian langsung menyerangnya.
Dan ketika Soyoung mulai terjatuh, Dongsu pun lalu mengambil sebuah pisau yang akan ia gunakan untuk membunuhnya. Akan tetapi, sesaat sebelum pisau itu menyayat lehernya, Soyoung yang rupanya terlebih dahulu berhasil mengambil pistol milik Dongsu, kemudian ia pun langsung menembakkannya. Dan Dongsu pun akhirnya tewas. Setelah membunuh Dongsu, Soyoung pun kemudian menghampiri anak serta keponakannya itu sambil memeluknya. Dan film ini pun selesai. Oke, mungkin itu saja. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan sampai jumpa di next video. Yo.